Saudara-saudara, untuk mencari jiwa yang hilang ini kerjanya mesti tim. Terus fokusnya pada personal. Kerja tim, fokusnya personal. Saya ulangi, kerjanya tim, fokusnya personal. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami di hari ini ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Apalagi firman hari ini akan menolong kami sekalian untuk mencari dan menemukan yang hilang. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami memahami kehendak-Mu. Dan lebih daripada itu, kami semua dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, kami mohon jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Masih tetap dalam keadaan berdiri, saudara-saudara. Di perayaan Minggu Sengsara yang kelima ini, tema yang ditetapkan oleh Majelis Sinode adalah mencari dan menemukan, mendapatkan yang hilang. Pembacanya telah ambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Selamat pagi. Kuat sedikit, selamat pagi. Ada sukacita, kasih selamat yang di samping kiri kanan. Ucapkan satu kalimat yang buat dia yang merasa diri terhilang selama ini, dia bisa tahu bahwa dia tidak masuk di tempat yang salah. Saudara-saudara, Majelis Jemaat Agape memutuskan supaya di setiap bulan yang ada hari Minggu 5 kali, maka minggu yang terakhir itu dipakai dalam ibadah ekspresif seperti yang sementara kita jalani hari ini. Nah, saudara-saudara, tema kali ini berkaitan dengan mencari, menemukan, menyelamatkan yang hilang. Maka saya kira kita semua, apalagi masih banyak orang tua ini, ingat betul itu lagu lama yang engkau cari intankah. Ada tahu itu lagu kok? Kita menyanyi dulu, 3, 2, 1. Engkau cari intan. Untuk apa? Untuk mahkota Yesus. Ingat di kubangan pun, ingat di kubangan pun ada intan yang bermain, ada intan yang bermain, intan-intan dan permata, intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanku, jiwa Tuhanku,
biar cari lalu dapat. Biar cari lalu dapat, lalu bawa untuk mahkota. Yesus. Kalau itu jadi sebuah gambaran mahkota Tuhan Yesus, artinya kalau pakai lagu itu dari jiwa-jiwa yang dicari. Coba masing-masing berpikir ada berapa jiwa dia sudah dapat. Itu harus direnungkan dengan baik. Seberapa berhargakah jiwa-jiwa itu? Ada satu waktu, ini cerita lama, orang-orang sementara bersuka cita dan beryuforia oleh karena Tuhan baru saja bikin mujizat. 5 roti, 2 ikan. Lebih berapa bakul? 12. Dorang cerita tentang luar biasanya mujizat itu. Yesus meninggalkan mereka. Tuhan Yesus pergi ke Gerasa hanya untuk berjumpa dengan satu orang yang kerasukan legion. Kalau dia kerasukan legion, berarti dia kerasukan roh jahat kira-kira 6.000 roh jahat. Berapa ribu? Saudara lihat 6.000 roh jahat. Kita pun teman yang satu roh jahat, dia punya otak, kita pusing. Anak dalam rumah yang satu roh jahat, kita pusing. Ini 6.000. Itu orang terlalu jahat. Bukan saja dia pukul orang lain, lempar orang lain, memukul-mukuli dirinya dengan batu. Manusia jahat begini, menurut beberapa orang lebih baik dia mati. Tapi tidak Yesus. Yesus datang kepadanya. Waktu Tuhan Yesus mau turun dari perahu, roh jahat itu dia begini, Yesus anak Allah yang hidup, apa urusanmu dengan kami? Rupa-rupanya roh jahat ini juga kenal nama Yesus. Jadi kalau orang Kristen masa kini baru kenal nama Yesus dan sedikit-sedikit bilang darah Yesus berkuasa, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus baik. Oh, itu roh jahat lebe. Kan dia tahu dan dia ketakutan. Injil Markus mencatat di daerah itu ada penjaga-penjaga babi, menjaga babi kira-kira 2.000 ekor. Roh-roh jahat ini meminta supaya mereka masuk ke babi-babi itu dan Tuhan Yesus biarkan. Terjunlah babi-babi itu mati. 2.000 ekor babi mati dan penjaga-penjaga babi kehilangan pekerjaan. Apakah Tuhan Yesus tega membuat orang kehilangan pekerjaan? Jawabannya tidak, bahkan tidak sama sekali. Lalu kenapa Tuhan Yesus biarkan itu terjadi? Sama-sama kita tahu, dalam struktur budaya Yahudi babi itu haram. Karena orang Yahudi tidak makan daging babi. Tidak ada sei babi di Yahudi. Dia pun rusuk justru ada di Yahudi. Tapi yang haram ini dorang pelihara 2.000 ekor. Sementara satu jiwa yang hampir binasa dorang biarkan. Itu yang Tuhan Yesus marah. Alangkah lebih baiknya ada 2.000 ekor babi mati daripada ada berapa jiwa binasa? Sekarang cokali, hitun coba. Kalau babi 1 ekor 4 juta. Kalau kali 2.000, berapa coba? 4 juta kali 2.000, 8 miliar harga satu orang gila itu dalam konteks pembacaan itu. Saya belum menemukan ada gereja menyiapkan 8M untuk pekabaran Injil. Saya belum menemukan itu. Betapa berharganya itu jiwa-jiwa. Yang menarik saudara-saudara, hari ini kita membaca satu bagian pembacaan yang kita hafal dengan baik, sebenarnya perumpamaan tentang domba yang hilang. Selain Tuhan Yesus ada beberapa orang di situ. Ada pemungut cukai, pembacaan tadi bilang, ada pemungut cukai, ada orang berdosa, ada ahli Taurat dan orang Farisi. Tuhan Yesus, saya tidak sampaikan berkaitan dengan bagaimana dan tentang dia. Saya bicara tentang yang lain. Pemungut cukai, siapa pemungut cukai? Pemerintah Romawi menaksir pendapatan di satu daerah, terus dia lelang jabatan. Siapa mau boleh ambil dari situ, pungut dari pajak dari situ.
Itu pajak boleh dia makan, dia kirim ke Roma separuh. Pajak itu cukup berat. Apalagi kalau pemungut pajak itu, pemungut cukai itu orang Yahudi, ini orang dianggap pengkhianat. Ini pengkhianat. Apalagi memeras saudaranya sendiri. Ini orang tidak baik gini, pengkhianat. Ada kelompok yang kedua, orang berdosa. Siapakah orang berdosa? Orang berdosa adalah orang-orang yang kelihatan ini, dapat lihat ini, kena tangkap, dapat tahu, melanggar hukum Taurat. Oh, itu orang berdosa itu. Orang berdosa itu yang dapat tangkap. Nah, yang belum dapat tangkap kan mangkali belum berdosa mangkali. Yang sudah tertangkap, sudah tahu. Berdosa itu. Ada ahli Taurat. Secara singkat ingin disampaikan bahwa ahli Taurat adalah mereka yang dikhususkan untuk meneliti ini hukum Taurat. Mereka belajar hukum Taurat. Mereka tahu betul hukum Taurat. Dan ada orang Farisi. Siapakah orang Farisi? Orang Farisi itu adalah penegak hukum Taurat, penegak syariat hukum Taurat. Dia yang dengan teliti lihat, oh ini manusia ini salah ini berdosa ini dosa ini. Farisi itu yang tunjuk-tunjuk ini berdosa. Saudara-saudara, ahli Taurat dan orang Farisi sangat resah, dan bukan resah biasa. Resah dan tahu juga resah dan gelisah, karena kok masa orang-orang berdosa pemungut cukai ini yang pengkhianat, yang membunuh, berzina, mengucapkan saksi dusta lain-lain, kok sama-sama dengan Yesus? Padahal orang kenal Yesus, termasuk ini ahli Taurat dan orang Farisi mengenal Yesus sebagai orang yang selalu menyampaikan kebenaran. Bagaimana mereka bisa tinggal sama-sama, duduk sama-sama dengan Yesus? Itu keresahan mereka, itu kegelisahan mereka. Kenapa? Karena orang-orang Farisi dan ahli Taurat dengan sadar dibatasi dan membatasi diri. Dibatasi dan membatasi diri untuk tidak bergaul, tidak berinteraksi dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Ahli Taurat pemungut cukai itu secara sadar dibatasi dan membatasi diri, tidak boleh bergaul dengan itu orang berdosa. Sehingga mereka terganggu kalau lihat orang berdosa dengan Yesus. Pasti orang duduk-duduk dan jangan bergaul itu manusia itu orang tukang omong orang. Jangan bergaul itu manusia dong kan dong tukang memaki. Jangan bergaul dan dong membatasi diri. Apalagi kalau punya jabatan gerejawi, aduh jangan bergaul memang dengan itu yang pendosa-pendosa. Ah, itu kira-kira gitu. Saudara-saudara, itu situasi yang menarik untuk kemudian perumpamaan itu Tuhan Yesus sampaikan. Karena bagaimana mau sampaikan dan mencari jiwa yang hilang, kau pergi ketemu dorang saja tidak? Hanya ketemu kita dengan kita. Nah ini firman ini mau pergi mencari dan menyelamatkan hilang itu di mana? Saudara-saudara, padang rumput untuk peternakan di Yudea ada tempat di mana banyak orang gembala membawa domba-domba mereka. Bukan satu orang punya saja. Mereka bisa berasal dari satu kampung tertentu dengan beberapa orang. Mereka sama-sama pergi ke tempat yang ada pakan ternak itu. Mereka gembalakan di situ. Mereka jalan rame-rame. Biasanya kalau ada yang hilang, jadi saya pergi dengan Pak Meki bawa Pak Meki pu domba, saya bawa sapu domba.
Sampai sana pas mau pulang saya pun hilang satu. Saya titip separuh di Pak Meki. Pak Meki, tolong jaga, tolong sama-sama, karena saya cari yang satu. Kalau Pak Meki pulang ke kampung tempat kami asal, orang tanya, Yandi di? Pak Meki bilang, masih cari ada 1 ekor hilang. Wih, dong harap-harap cemas sudah dia pulang kok tidak do. Dan sampai bukan domba saya hilang, bapu juga iko hilang. Dia dong tunggu. Setelah mendapat domba itu, dia akan taruh di sini, di bahu, dia pikul. Dia bawa pulang. Sampai sana orang-orang menyambutnya, atau kalau orang tidak tahu kan semalam, nanti dia kasih tahu kok, orang bikin syukur, orang bersuka cita karena ada yang hilang itu sudah didapatkan kembali. Saya kira itu menjadi latar belakangnya. Saudara-saudara, lalu apa pesannya bagi kita? Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Satu, saudara-saudara, apakah yang 99 itu kurang berharga kok? Sampai kok ada satu hilang kita masih cari. 99 itu jumlah banyak. Kalau satu hilang, kan masih ada 99. Kurang berhargakah yang 99? Lebih berhargakah yang satu itu? Jawabannya tidak. Bahkan tidak sama sekali, karena bagi siapapun kita yang memiliki harta, bagi siapapun kita yang memiliki harta, kalau ada satu hilang, dia akan mencari yang hilang. Saya tanya ibu-ibu, kalau ada rantai emas 10 hilang satu, saudara bilang, kasteng aku masih ada 9. Bukan karena yang 9 tidak berharga, tapi karena dia menjadi 100, karena ada satu itu, dia pergi mencari yang satu. Saya punya bapak mantu pu anak 8 orang. Kami 2 cerita. Bapak anak banyak ini enak, satu mati, kan masih ada 7, bukan tidak. Tiap-tiap anak mengisi ruang hati yang berbeda, sehingga tidak bisa tergantikan oleh karena ada yang lain. 99 itu berharga, dan yang satu pun itu juga berharga. Berdasarkan itu, maka pesan yang paling pertama untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, harus taruh duluan dalam pikiran dan perasaan kita bahwa dia berharga. Kalau kita rasa dia tidak berharga, guna apa bicara toh? Atau minimal taruhlah di dalam hati kita, dalam pikiran kita, bahwa kita berharga. Sama-sama 1, 2, 3. Kita berharga. Kalau Tuhan Yesus pergi mencari saya yang hilang, betapa berharganya saya. Tapi betapa berharga juga yang 99. Persoalannya adalah, apakah ketika Tuhan mempercayakan kepada 99 untuk mencari satu yang hilang, mereka punya perasaan yang sama seperti Yesus. Dia yang hilang itu pun berharga. Saudara, kalau memang kita berharga di hadapan Tuhan, maka tolong jangan bikin diri kita menjadi tidak berharga. Kita ini kan sudah berharga toh, apalagi berharga di hadapan Tuhan. Maka janganlah bikin diri kita menjadi tidak berharga. Pak Pendeta, memangnya ada orang yang bikin dia pun diri menjadi tidak berharga? Banyak. Uang bisa bikin orang merasa diri tidak ada harga.
Untuk dapat uang orang bisa menjual harga dirinya. Dan oleh karena uang, orang bisa menganggap orang lain tidak ada harga. Kalau kita berharga di hadapan Tuhan, jangan bikin diri kita tidak berharga. Kita berharga. Jabatan bisa bikin kita menjadi kehilangan harga. Kenikmatan dunia bisa buat kita kehilangan harga diri. Pak Pendeta, tapi saya mau kasih tahu Pak Pendeta bahwa saya ini orang yang paling tidak bisa diterima dimanapun. Semua orang menolak saya. Suami menolak, istri menolak, mertua menolak, ipar-ipar menolak. Semua orang menolak. Pasti kalimat ini penting baginya. Tapi saudara berharga di hadapan Tuhan. Pada waktu semua orang menolak dan kita masih menyadari bahwa kita berharga di hadapannya, datanglah kepada Tuhan. Jangan lagi menghilang. Jangan lagi menjauh. Saya merenungkan bagian ini, saudara. Saya berpikir begini. Kadang-kadang harga diri kita itu melebihi harga kita di hadapan Tuhan. Saya kadang-kadang berpikir tentang harga diri saya itu saya kasih naik lebih tinggi dari penghargaan Tuhan terhadap saya. Harga diri saya kasih naik lebih tinggi dari orang lain. Dan justru disitulah kita mengalami kekosongan yang serius dalam hidup kita. Jadi pesan paling pertama ini kaitan dengan tema ini adalah mesti taruh kita berharga. Pergi mencari satu. Dia meninggalkan 99. Berharga atau kita. Kedua, ini soal fokus ini. Pembacaan tadi memberi sebuah pesan yang menarik sekali. Tuhan Yesus bilang begini, satu jiwa yang bertobat itu membuat sukacita di sorga. Tuhan Yesus fokus di situ. Kalau ada pendosa yang bertobat, ada sukacita di sorga. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat, dia fokus tentang sorga juga, tapi pada tekanan yang berbeda. Kalau ada satu jiwa bertobat, bersukacitalah sorga, itu tekanan Yesus. Tekanan dari orang Farisi dan ahli Taurat, dia bilang ada sukacita di sorga kalau ada satu pendosa dibasmi. Kalau ada satu bertobat bersukacita di sorga, ini ahli Taurat pun pikir daripada dia berdosa lebih baik basmi. Dia menegakkan hukum supaya membasmi yang salah. Ini dua fokus yang berbeda. Apa yang beda? Tuhan Yesus fokus pada kasih, pengampunan, pencarian, harga dari jiwa untuk dibawa kembali. Tetapi ahli Taurat dan orang Farisi fokus pada hukuman. Kasih versus hukuman. Kasih melawan hukum. Coba kita ucap sama-sama 1, 2, 3. Kasih melawan hukum. Kenapa saya bicara ini sampai 3 kali? Sengaja saya menaruh pada pikiran saudara, selama kita hidup ini, selama kita bergereja, kita aktif ini, kita taruh perhatian pada kasih atau pada hukuman. Karena itu akan mempengaruhi kita memandang kepada orang lain yang hilang. Karena mereka yang terhilang itu, kalau kita sebut sebagai pendosa, kalau tekanan kita pada hukum, maka lebih baik dia
dibasmi. Tapi kalau fokus kita pada kasih, maka gereja adalah pom bensin, tempat isi BBM. Habis isi, kita pergi cari yang hilang, cari yang hilang, cari yang hilang. Makin banyak gas, kan bensin keluar makin banyak toh, data isi lagi, baru picari. Data isi lagi, picari. Saudara lihat, fokus yang berbeda mempengaruhi tindakan. Ingat baik-baik kita fokus di apa sekarang. Di awal tadi setelah menyanyi lagu itu, saya tanya kepada saudara, ada berapa jiwa yang kita dapat? Dan jiwa yang kita dapat itu harus dibangun. Pertama berharga, tapi yang kedua mesti ada kasih di sini. Itu kata parsetan itu yang kadang membuat kita bikin fokus kita betul-betul pada hukum. Parsetan biar kok dia rasa. Bahkan beberapa orang melihat Tuhan sebagai penghukum, bukan Tuhan yang penuh kasih. Ada ibu-ibu iris sayur di dapur, iris-iris sambil nonton film Korea. Sekarang drama Cina juga bagus. Dia kalau nonton begini, iris sayur, iris kena jari lah, Tuhan ampun, aduh Yesus. Wih, kalau setiap kesalahan kita Tuhan iris satu kali, wih, saya yakin kita nih karena iris semua dari ujung kaki sampai ujung kepala. Saudara, Tuhan penuh kasih. Saya takut kalau fokus kita pada hukuman, jangan sampai kita ini hanya pada dua hal. Satu, kita seperti Farisi, penegak syariat. Berdosa, berdosa, celaka, celaka, berdosa, celaka. Tapi yang kedua, kita persis dalam cara pandang Farisi tentang pendosa, yaitu mereka yang tertangkap. Karena kita melaksanakan hukum karena takut toh. Tidak mencuri bukan karena tidak pencuri itu tidak baik atau tidak boleh, tapi kalau tangan kanan berani mencuri kan itu tangan harus dipotong. Mas sudah terakhir, hati kepingin mah daripada sorong. Mata mana yang melihat, bukan melihat mengintip orang pu istri, cungkil. Wih, begini banyak gagah-gagah ini bermata hanya dua, mungkin kita pun sudah ada lah dua-dua. Akhirnya supaya jangan kelihatan pakai kacamata hitam, supaya jangan dapat lihat kalau kata dia lihat. Fokus itu sangat memberi pengaruh. Saya tanya kepada orang-orang, apa beda orang di penjara dan orang di luar penjara? Don't pikir terlalu lama. Saya bilang beda orang penjara dan luar penjara itu hanya satu sah. Dong suka na tangkap, kita belum karena tangkap. Tapi kita ini jupara hanya karena belum. Fokus sangat mempengaruhi. Saya ajak kita hari ini saudara-saudara untuk mendapatkan jiwa-jiwa, hati harus berlimpah dan luas dengan kasih. Wih, kasih ini kalau tidak ada di sini, bagaimana kita menjangkau jiwa-jiwa? 3. Saudara-saudara, bagaimana sekarang mencari yang hilang? Ini teknis ini. Tadi pertama cara pandang. Yang kedua daya dorongnya. Cara pandang kita berharga dia. Yang kedua pendorong penggeraknya mesti kasih. Tapi sekarang bagaimana mencari dan menemukan yang hilang? Saudara-saudara, yang paling gampang saya kasih tahu di awal adalah untuk mencari dan menemukan, mendapatkan kembali yang hilang, mesti mulai dengan doa.
Kalau kita tidak pernah berdoa bagi satu nama untuk mendapatkannya kembali. Kalau kita tidak pernah berdoa untuk minta Tuhan memampukan kita dalam proses mencari jiwa-jiwa ini. Mungkin kita akan buat program pekabaran Injil, tapi kita tidak mendapatkan jiwa. Berdoa. Habis khotbah ini saya kasih kesempatan kepada saudara sekitar 20 detik. Berdoalah untuk dua hal. Bagi satu nama yang saudara tahu pasti dia sementara hilang. Dan yang kedua, berdoalah supaya Tuhan memakai saya atau saudara menemukan yang hilang. Teknisnya mesti berdoa. Makan saya pakai berdoa, apalagi cari jiwa tanpa berdoa ini, woi, bahaya. Makan doa toh? Doa. Apalagi cari jiwa. Apalagi yang jiwa yang kita cari itu ada tahu kita pun duduk berdiri. Kita pun suami misalnya, kita berdoa, kita sebut dia pun nama. Baru sebentar kita langsung omong bilang, tadi papa sudah dengar tuh yang pendeta ada omong. Terus waktu dia lu kira dia hilang. Kita langsung hilang akal itu. Berdoa. Tapi kedua saudara-saudara, untuk mencari jiwa yang hilang ini kerjanya mesti tim. Terus fokusnya pada personal. Kerja tim, fokusnya personal. Saya ulangi, kerjanya tim, fokusnya personal. Tim yang pertama itu kesatuan hati kita dan Tuhan, itu tim pertama. Tim kedua itu yang kita punya tim doa bersama. Kami dalam sebuah acara pekabaran Injil, saudara, ketika ingin menginjil satu orang tua yang sekitar 36 tahun tidak pergi gereja. Teman-teman yang kami sama-sama don tidak mau bicara dan dia, jadi saya yang kasih tahu dorang. Nanti waktu saya bicara dengan dia, kamu tolong berdoa. Kamu tolong berdoa. Itu tim, kita tim sama-sama. Fokusnya satu orang. Kadang-kadang saudara, kita suka yang banyak-banyak. Kita suka yang ribuan orang. Saya kalau ibadah penyegaran iman di lapang-lapang, kok semakin banyak yang jatuh, saya bilang berhenti sudah. Karena 2 malam dong yang jatuh 2 kali. Ada masalah apa sampai harus begitu? Itu kan masalahnya pribadi. Kerja satu tim besar. Fokus dia. Saya tidak ingin mengatakan bahwa kalau begitu khotbah begini tidak penting. Saya tidak mengatakan itu. Tapi melihat bahwa semua ini berharga, maka ternyata tidak bisa hanya satu orang. Kita bersama dengan Tuhan dan kita bersama-sama. Saudara lihat membangun tim saya repot. Membangun relasi persekutuan pertama dengan Tuhan saya berat. Kan banyak orang tidak setia berdoa. Membangun tim kerja lagi tambah repot lagi, karena di itu tim tuh ada yang tukang tersinggung saya. Pokoknya kalau kita pakai baju pas dan dia pun mau, dia sudah tersinggung. Semua berhenti sah. In jiwa dong. Dia membangun satu-satu ini tidak gampang. Sehingga kalau sampai ada orang meremehkan pekerjaan ini, meremehkan tanggung jawab ini, waduh, susah. Saudara,
ada kebiasaan di tempat-tempat yang punya ladang-ladang gandum yang luas. Orang tua pergi ke ladang-ladang gandum, mereka bawa anak-anak mereka yang masih kecil. Nah, tahu sendiri anak-anak tuh potong kerja sindo, lari-lari. Waktu mau pulang, anak separuh tidak ada. Mau cari ke mana? Karena anak tinggi 150, mungkin ada yang 130, mungkin ada yang 120. Nah, kok ini gandum dong tinggi-tinggi? Hilang toh. Pasti cara paling pertama dia pun bapak panggil, Simon. Antara dua, ada jawab dari sana, atau yang kedua, tidak ada jawaban. Tapi karena dia pun bapak tahu bahwa Simon itu penting, Yandi itu penting, Pak Meki itu penting, kita semua penting, jangan pulang dulu kan belum dapat Simon. Lalu apa yang mereka lakukan? Sebanyak-banyaknya orang bergandengan tangan menghadap ke satu arah tertentu dan sepakatlah, mari kita jalan. Kalau dong makin panjang, maka kemungkinan untuk mendapatkan anak yang hilang makin besar. Kesatuan, kerja mesti. Teman-teman yang biasa kasih pelatihan pastoral itu dong bilang begini, ada 50 pasangan nikah duduk di satu ruangan. Terus masing-masing pasangan dikasih balon satu. Tahu balon toh? Setelah dikasih balon satu, masing-masing pasangan itu tulis dia pun nama sekaligus fam. Keluarga Yandi Menobe, keluarga Paul Dima, keluarga Meki Famdale. Ini balon semua ditaruh di satu ruangan kosong di situ yang tidak terlalu besar, mungkin 3x3 atau 3x4. Maka sepakatlah keputusan sekarang. Masing-masing duduk di sini, setelah aba-aba ini, setelah hitungan ini, masing-masing keluarga cari dia pun balon. Menobe cari dia pun, Dima cari dia pun, Famdale cari dia pun. Yang tercepat itu dapat hadiah 1, 2, 3. Saudara sudah bisa membayangkan situasinya? Mbak Inja toh? Karena masing-masing mencari dia pun balon. Injak sama-sama 1, 2, 3. Injak. Yang harus dilakukan adalah kerja sama. 1, 2, 3. Kerja sama. Kas masuk 2 orang sah. Menobe, tangkap. Famdale. Tapi kalau masing-masing cari, buat Mbak Injak. Mungkinkah itu juga model bergereja kita di NTT, model bergereja kita di Indonesia? Bisa mungkin. Kan kita lagi injak dengan dari sini pi situ, dari situ pi sini. Kita tidak lagi sama-sama. Pindah-pindah gereja berkeanggotaan ganda, ini hari gereja sini, besok di situ. Kita lagi di jiwa berharga. Kerjanya tim. Dan tim pertama itu mesti dengan Tuhan, tim kedua tim doa, tim ketiga kita atur di manajemen tim ini bagaimana supaya kita mengutus. Keempat, saudara, di bagian keempat ini saya ingin sampaikan kepada kita begini. Jadi cara untuk mencari menyelamatkan yang hilang sudah selesai. 4. Ahli Taurat dan orang Farisi, mereka juga adalah orang yang terhilang.
Dorang jangan pikir tiap hari ada omong hukum Taurat ya dorang tidak hilang. Jangan pikir bahwa mereka itu tiap hari menegakkan syariat Taurat. Mereka juga terhilang. Kenapa? Karena persoalan cara pandang mereka. Cara pandang mereka itu mengabaikan mereka yang lain yang hilang. Menghakimi mereka yang hilang. Dan mereka tidak mau berjumpa dengan orang yang disebut sebagai pendosa. Ada orang terhilang sini, terabaikan, terhakimi, dan tidak tersentuh. Kan tidak mau ketemu dengan Dora. Bagaimana tidak ketemu kita bicara sesuatu ke Dora? Siapakah yang terhilang sekarang? Mereka pun termasuk yang terhilang. Kalau pendeta Yadi terlalu banyak bicara tentang syariat agama, tapi mengabaikan mereka yang terhilang. Pendeta Yandi pun harus didapatkan kembali. Harus ditemukan kembali. Pendeta lagi hilang. Saudara, saya pikir-pikir, memang sekarang penting bagi kita. Kalau kita sebut yang hilang itu korban, maka kita juga korban mungkin ya. Korban dari mana kita? Cara berpikir kita mengorbankan kita. Sehingga sudah pasti kita tidak akan mencari mereka. Saudara, bagian yang kelima ini ada kaitan dengan bagian keempat. Tapi yang kelima ini saya mencatat bagi kita begini, saudara. Kalau kita baca pembacaan tadi, bagaimana ketika domba yang hilang itu didapat? Pembacaan bilang, dia mencari, mendapatkan, memikul, dan dibawa pulang, tutup dengan syukur. Jadi mencari, menemukan, memikul, tutup dengan syukur. Saudara, saya langsung dulu pada pesannya. Kalau mencari, menemukan, memikul, terus bersyukur, itu sebuah pekerjaan yang betul-betul butuh perhatian, butuh semua yang tadi, penuh kasih, penghargaan semua di situ. Kenapa? Ada jiwa-jiwa yang hilang ini dieksploitasi. Pekabaran Injil ini bisa dieksploitasi. Pendeta Yandi bisa pikir tahu orang kaya satu bilang, di situ tuh ada kelompok orang terhilang, jadi tolong kasih tondoi dulu, aku butuh mau pisana. Waktu kau tunjuk pisana sampai di sana, orang kasih uang 100, mangkali sampai di itu 20. Yang 80 di mana? Kita mulai berpikir terbalik. Bersyukur, memikul, mendapatkan, baru mencari. Jadi kau Paul kasih 100 juta, puji Tuhan. Malam kok. Ya kita mulai dengan syukur dulu. Duduk begini sako. Rusuk. Ini kita mulai pikul dulu, pikul bawah. Ini juga bahaya juga. Saudara-saudara, kadang-kadang pelayanan ini, saya duduk pikir-pikir pendeta ini kadang-kadang urus pelayanan ini pas makan saja ini. Ini mulai dari syukur ini. Syukur, pikul, baru mendapatkan. Ada kebiasaan petani-petani
Mereka kalau pergi ikut hutan, dorang bawa busur anak panah. Tapi mereka bawa anjing satu. Mereka pergi pagi-pagi jam 6. Di tengah jalan menyusuri hutan, tiba-tiba anjing, oh! Dumpu antena naik sedikit, ini babi hutan atau rusa ini. Maka dia belok, ikut suara anjing ini. Psst. Aduh, sudah lari. Kembali ke jalan yang benar, sampai di kebun setengah 12. Kerja setengah jam. Terus kata orang, tidak baik kalau kerja matahari pas. Mesti apa? Makan. Bekal dibuka, kita makan. Makan habis, kata orang tidak baik kalau makan habis itu langsung kerja. Makan habis atau habis makan? Habis makan langsung kerja. Jadi mesti apa? Tidur sedikit. Sadar jam 3. Mulai dia kerja lagi. Tapi tidak baik kalau pulang sampai rumah malam. Maka jam 5 sudah mesti pulang. Nanti istri cari tahu, papa sudah di mana, dengan siapa, berbuat apa. Terlalu banyak dia pertanyaan. Jadi kelihatan kita sibuk dari pagi yang jam 6 sampai jam 6 sore masuk rumah. Dengan pekerjaan ini. Dimulai dari mana? Syukur. Bukan dari mencari. Mari saudara-saudara, saya biasa bilang begini. Kalau pelayanan itu butuh uang, butuh. Tapi jangan karena uang kita melayani atau tidak melayani. Gitu. Karena di mana-mana kita punya diskusi, kamu bikin program uang. Uang. Kan masuk akal juga. Tapi hari ini saudara saja kita berpikir sesuatu yang lain. Tidak boleh mulai dari itu. Kan sandaran kita tidak di situ. Dalam rasa yang berharga itu, dalam kasih yang besar, dalam doa dan persekutuan. Keempat itu bagian dari identifikasi siapa yang hilang. Maka kita mesti mulai dengan melakukan, mencari itu melakukan sesuatu. Tapi saudara lihat bahwa kemudian mesti ada ikutan. Kami diskusi tentang, kami PA ini teks ini, domba yang hilang. Pas semua sepakat bla 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 berharga sekian. Pas mau selesai ada seorang teman bilang, saya bicara dulu. Ya bagaimana? Kita kan tidak tahu, dia bilang begini, kita kan tidak tahu cerita akhir bagaimana kan? Kan cerita hanya sampai di, dan dia kasih tahu orang-orang di kampung mereka bersyukur. Dia bilang begini, kan kita tidak tahu lanjutan. Ibu pikir apa? Jangan sampai untuk syukur itu pemilik domba bilang begini, daripada kau dia hilang-hilang lebih atur kau betul syukur pakai. Wah ini juga bahaya ini kalau cara pandang begini. Hari saudara yang ikutan setelahnya nih apa? Saudara betapa kalau kita kerja sendiri tidak mungkin kan? Kita butuh tim. Ini mencari, ini mengembalakan, ini apa, semua. Baru kita menemukan. Yang dalam konteks Markus tadi saya ungkapkan di awal. Kalau ada satu yang kerasukan legion, ada kira-kira 8 miliar itu. Berharga betul. Berharga. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala semua di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita di hadapan Tuhan sekarang.
kita masing-masing minta Roh Kudus menjamah kita. Kita minta Tuhan masing-masing kita ini supaya kita dilayakkan untuk mencari dan menemukan yang hilang itu. Atau mungkin kita juga sementara hilang di tengah-tengah keramaian bergereja. Berdoalah bagi dirimu masing-masing, supaya yang paling pertama harus ditemukan adalah diri kita yang hilang. Tuhan itu penuh kasih. Kalau ada hukum-hukumnya, itu adalah tongkat yang menolong dan bukan cambuk yang memukul. Tongkat yang menolong kita kembali pada jalan yang benar, membimbing kita pada air tenang berumput hijau. Selanjutnya minta Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan sudah menemukan saya, layakkanlah saya sebagai pencari domba. Mampukanlah. Minta itu dari Tuhan. Dan terakhir, sebutkanlah satu nama yang mungkin saudara sementara pikirkan atasnya. Dalam keyakinan tidak ada yang mustahil di dalam nama Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami diajarkan betapa berharganya kami. Kami juga diajarkan bahwa mungkin karena hal tertentu kami hilang. Kami mengabaikan mereka yang hilang. Kami tidak pernah ada interaksi bersama dengan mereka, apalagi membawa mereka kepadamu. Kami mohon hari ini tolonglah kami, layakkanlah kami. Dan biarlah dengan ladang yang menguning segera siap dituai, kamilah pekerja-pekerja di ladang itu. Bukan karena jabatan gerejawi kami, tetapi karena kami sudah ditemukan sebelumnya kami adalah yang hilang. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Amin. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.